Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menceritakan tentang kisah Uzair, hamba saleh yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun. Uzair bin Jarwah adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Dia hidup setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Namun kita harus mengetahui kisahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskannya di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair dikenal karena kesalehan, ketakwaan, ilmu, dan keimanannya. Dia menjadi tempat manusia pada waktu itu untuk meminta keterangan. Dia juga dikenal sebagai pemelihara kitab Taurat. Uzair memiliki sebidang kebun yang ditanami buah-buahan. Dia senantiasa menjaga dan memeliharanya. Pada suatu hari, ia pergi menuju ke kebun dengan menaiki seekor keledai. Ia membawa bekal makanan, di antaranya buah anggur, buah tin, dan roti kering. Uzair berangkat ke kebun pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Sesampainya di kebun, dia turun dari keledainya dan mengikatnya pada sebuah pasak. Kemudian ia mulai bekerja dengan rajin. Ketika ia telah merasa lapar dan letih karena pekerjaannya, maka ia beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang. Ia mengambil bekal makanannya, kemudian memeras anggur dan memasukkan airnya ke dalam mangkok. Lalu ia meremukkan roti kering di atasnya dan ia diamkan sebentar agar air anggurnya meresap ke dalam roti tersebut. Setelah selesai makan, Uzair membaringkan kepalanya di atas batang pohon dan menyandarkan kedua kakinya pada sebuah tembok. Tembok itu merupakan bagian dari bangunan sebuah negeri yang telah lama runtuh. Tembok itu adalah Baitul Maqdis yang sudah rapuh karena dimakan usia. Dinding bangunan dan atapnya sudah roboh. Tidak jauh dari tempat itu juga terlihat tulang belulang manusia yang telah lama mati dan berserakan di atas tanah. Hal ini terjadi setelah negeri ini diserang dan dihancurkan oleh pasukan Bakhtansir dengan sewenang-wenang. Pandangan Uzair pun menjadi kosong dan pikirannya melayang-layang sampai pada persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur? Uzair mempertanyakan dan seakan-akan ingin menyaksikan bagaimana cara Allah menghidupkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan Uzair selama 100 tahun dan dia tetap berada dalam tempatnya itu. Ia telah meninggalkan satu generasi dari bangsa Bani Israel, kemudian lahirlah generasi berikutnya dengan keadaan alamnya yang juga telah berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Uzair dengan mengutus malaikat untuk menggerakkan hati dan matanya, mengumpulkan tulang belulangnya setelah pecah berkeping-keping sehingga menjadi rapat lagi, membungkusnya dengan daging dan kulit, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian Uzair duduk terlentang dan mengusap-usap kedua matanya. Setelah itu malaikat bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Maka Uzair melihat bayangan dan berkata, aku telah tinggal di sini sehari. Kemudian ia melihat matahari masih tegak lurus, sehingga ia menguatkan jawabannya dengan mengatakan, atau setengah hari. Malaikat bertanya kepadanya, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Maka Uzair pun terkejut karena ternyata ia telah tidur selama 1 kurun atau mati selama 100 tahun dan hidup kembali. Kemudian malaikat pun berkata lagi kepadanya, lihatlah makanan dan minuman itu yang belum berubah. Uzair memalingkan pandangannya ke arah mangkok makanannya. Ia melihat air buah anggur dan roti keringnya masih seperti dulu, yaitu masih dalam keadaan belum bercampur satu sama lain, tidak rusak dan tidak pula berubah. Keduanya masih dalam keadaan sama seperti waktu ia tinggalkan. Uzair bertambah bingung. Kemudian malaikat berkata lagi kepadanya, dan sekarang lihatlah keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Uzair menoleh ke arah ia mengikatkan keledainya. Di sana ia hanya melihat tumpukan tulang belulang yang telah rapuh. Seketika itu ia membolak-balikan pandangannya ke arah antara mangkok makanan dan tulang belulang keledai. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Malaikat memanggil tulang belulang keledai itu. Tulang belulang keledai itu pun menjawab dan mengabulkan panggilannya dari berbagai bagian. Sehingga berkumpullah tulang belulang itu menjadi besar. Kemudian ditambah urat saraf di dalamnya dan dibungkus dengan daging. Setelah itu ditumbuhkan kulit dan rambut di atasnya, lalu ditiupkan ruh oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka keledai itu pun segera berdiri tegak, mengangkat kepala dan kedua telinganya ke arah langit seraya meringkik. Melihat kejadian itu, Uzair berkata, "Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lalu malaikat pun meninggalkannya. Setelah mengalami kejadian yang sangat menakjubkan tersebut, Uzair beranjak dari tempat di mana ia telah mati selama 100 tahun. Kemudian ia menaiki keledainya untuk kembali ke kampungnya. Di tengah perjalanan, ia memandangi alam sekitarnya dengan penuh keheranan. Keadaan alam telah mengalami banyak sekali perubahan. Ia melihat wajah manusia yang sudah berubah dari yang pernah ia lihat dulu. Ia benar-benar mendapati manusia yang ia tidak mengenalnya sama sekali. Demikian juga dengan manusia-manusia yang ia lihat. Mereka juga tidak mengenali bentuk dan rupa Uzair. Uzair melanjutkan perjalanan menuju ke arah rumahnya yang dulu. Di sana ia bertemu seorang wanita tua yang buta dan tidak bisa berjalan. Wanita tua tersebut adalah budak milik keluarganya. Uzair berkata kepadanya, "Apakah ini rumah Uzair?" Wanita itu berkata, "Betul, ini adalah rumah Uzair." Lalu ia menangis dan meratap kemudian berkata, "Sejak 100 tahun yang lalu Uzair telah menghilang. Sudah begitu sangat lama, saya tidak mendengar seorang yang menyebut namanya. Ia telah dilupakan oleh manusia." Uzair pun berkata, "Saya Uzair, Allah telah mematikanku selama 100 tahun, kemudian menghidupkanku lagi." Maka gemetarlah wanita tua itu seperti orang menggigil. Kemudian dengan nada yang keras ia berkata, "Subhanallah, sesungguhnya kami telah kehilangan dia sejak 100 tahun yang lalu, dan kami tidak mendengar lagi ia disebut-sebut. Jangan coba-coba bercanda." Uzair menjawab, "Sungguh aku ini benar-benar Uzair. Allah lah yang menyaksikan apa yang aku ucapkan." Wanita tua itu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Uzair adalah benar-benar orang yang beriman, saleh, mustajab doanya, dapat mendoakan orang sakit dan orang yang terkena bala, sehingga ia dapat sembuh. Jika kamu benar-benar Uzair, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhanku, agar penglihatanku kembali normal dan aku dapat melihatmu. Sehingga jika kamu benar-benar Uzair, tentu aku dapat mengenalimu." Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengusapkan tangannya kepada kedua mata orang tua itu. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu dapat melihat kembali. Setelah itu, Uzair memegang tangan orang tua itu dan berkata, "Berdirilah dengan izin Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kakinya dan ia dapat berdiri dengan sehat walafiat. Wanita tua itu berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Uzair." Setelah kejadian itu, wanita tua itu bersama dengan Uzair berangkat menuju suatu majelis. Di sana, banyak orang sedang berkumpul. Di dalam majelis itu, ada seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut. Ia duduk dikelilingi oleh anak dan cucu-cucunya. Ia adalah orang yang sangat dimuliakan. Dan seorang laki-laki yang sudah berusia lanjut itu adalah putra dari Uzair. Kemudian wanita tua yang berjalan bersama dengan Uzair berkata kepada orang-orang yang berada di sebuah majelis itu, "Ini Uzair, dia datang kepadamu." Semua orang yang berada dalam majelis itu dalam kebingungan. Kemudian mereka mengatakan, "Apa yang kamu katakan, wahai orang tua renta? Kenapa pikiranmu menjadi kacau?" Wanita tua itu mengatakan, "Bukankah aku ini adalah budakmu yang buta dan tidak bisa berjalan? Uzair benar-benar telah berdoa kepada Tuhannya untukku, sehingga penglihatan dan kakiku kembali normal, dan dengan kakiku aku datang kepadamu." Kemudian mereka berhenti sejenak dari tuduhan kepada wanita tua itu. Mereka memikirkan apa yang dikatakan oleh wanita tua itu dalam keadaan kebingungan. Lalu berdirilah putra Uzair yang sudah berusia lanjut dengan bersandar pada tongkatnya. Ia menghampiri Uzair seraya berkata, "Sesungguhnya ayah saya memiliki tahi lalat di antara kedua pundaknya." Maka Uzair membuka pundaknya dan tampak tahi lalat itu di tempat yang dimaksudkan. Kemudian putra Uzair merangkulnya dan memegang tangannya. Setelah itu, sekelompok orang yang hadir dari Bani Israel berkata, "Kami benar-benar telah mewarisi kitab Taurat dari orang-orang tua dan nenek moyang kami. Sesungguhnya tidak ada yang lebih bisa memeliharanya daripada Uzair. Setelah kita semua ditawan dan Bahtasir membakar Taurat, maka tidak sedikit pun dari isi kitab itu yang tertinggal, kecuali apa yang telah dihafal oleh seseorang. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar Uzair, tuliskan untuk kami Taurat yang baru." Kemudian Uzair duduk di bawah naungan pohon yang rindang dan orang-orang Bani Israel pun duduk mengelilinginya.
Selanjutnya Uzair menguraikan isi Taurat itu dan mendiktekan pada mereka. Dan Uzair pun terus mengajarkan Taurat kepada orang-orang Bani Israel sampai ia meninggal dunia. Setelah Nabi Uzair meninggal dunia, muncullah fitnah di kalangan kaum Bani Israel karena kebodohan mereka. Sebagian dari mereka begitu takjub akan kelebihan Nabi Uzair hingga akhirnya menganggap bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Demikianlah kisah tentang Nabi Uzair yang telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha menghidupkan dan mematikan sesuai kehendaknya, dan Allah mengajarkan kepada manusia melalui kisah ini akan kebenaran kebangkitan dan hari kiamat. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.